kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari percobaan kami mengenai interferometer Michelson dengan anggota yang pertama saya Cahyani Intan Ramadhani. Dan saya Dahlia Saputri. Dan saya Dewi Setio Putri. Nah, langsung saja yang pertama. Tujuan dalam melakukan percobaan interferometer Michelson adalah yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara kerja dari interferometer Michelson. Kemudian yang kedua, untuk menentukan panjang gelombang dari sinar laser helium neon melalui data percobaan yang telah diperoleh. Selanjutnya, dasar teori. Interferometer adalah sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengukur panjang dengan ketelitian yang sangat tinggi berdasarkan garis-garis interferensi. Interferensi merupakan penggabungan secara superposisi antara dua gelombang atau lebih yang bertemu pada satu titik di ruang. Untuk memahami fenomena interferensi, harus didasarkan pada prinsip fisik optik, yaitu perambatan cahaya sebagai gelombang datang yang bergantung pada fasa dan amplitudo gelombang. Untuk mendapatkan pola interferensi cahaya harus koheren, yaitu gelombang harus berasal dari sumber cahaya yang sama. Pengukuran panjang gelombang dengan cara ini akan sangat teliti jika jumlah garis yang dihitung sangat banyak. Syarat terang pada interferensi berdasarkan pada persamaan berikut. Next. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan interferometer Michelson antara lain yang pertama adalah setup interferometer Michelson. Dalam setup interferometer Michelson ini terdapat laser helium neon yang digunakan sebagai pemancar untuk data yang akan nanti diamati, serta 2 buah cermin. 1 cermin yang dapat dipindahkan dan 1 buah cermin yang tidak dapat dipindahkan. Kemudian terdapat pula mikrometer yang nantinya berguna untuk memindahkan posisi dari cermin. Serta yang dibutuhkan selanjutnya adalah layar putih yang berfungsi sebagai tempat penangkap dari pola interferometer Michelson. Selanjutnya. Nah, prosedur dari percobaan interferometer Michelson ini, yang pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan ini, kemudian meletakkan laser pada posisi yang tepat agar laser ini tidak goyang, serta mengarahkan cahaya pada setup interferometer ini. Kemudian kita nyalakan sumber cahayanya, lalu kita atur posisi lensa dan posisi cermin agar berkas cahaya yang dibentuk saling tegak lurus. Setelah kita mengatur cermin yang pertama, kita mengatur cermin yang kedua atau cermin yang tetap agar di layar itu dapat berbentuk cincin lingkaran. Kemudian kita amati pola interferensi yang terbentuk di layar itu. Kemudian kita mencatat posisi M2 serta M2 aksen dari pola pergeserannya, yaitu terang gelap terang atau gelap terang gelap. Nah, pola ini menjadi satu periode dan nanti kita catat di bagian data pengamatan. Selanjutnya. Nah, ini adalah 3 data pengamatan yang telah kami ambil masing-masing. Data pertama diambil oleh Saudari Cahyani Intan Ramadhani, dan data kedua saya ambil sendiri, dan data ketiga diambil oleh Saudari Dahlia Saputri. Selanjutnya. Silakan. Selanjutnya, untuk analisis data, setelah mendapatkan data yang diperoleh, data tersebut diolah melalui perhitungan untuk mendapatkan panjang gelombang dari cahaya laser helium neon dengan menggunakan persamaan sesuai pada dasar teori dan menggunakan persamaan linier Y sama dengan A plus BX yang mana N itu sebagai Y dan M2 aksen min M2 sebagai X dan 2 lambda sebagai gradien garis. Nah, untuk analisis data yang pertama, data yang diperoleh didapatkan grafik hubungan antara periode gelombang N dengan perubahan panjang lintasan. Seperti pada gambar yang terlampir, yaitu didapatkan garis linier lurus dan di sebelah grafik ada tabel untuk ralatnya pada analisis data pertama. Nah, dari hasil tersebut diperoleh nilai gradien yaitu 10 kali 10 pangkat min 1
plus minus 0,00045 dengan ralat 0,045% dan panjang gelombang dari laser helium neon pada data pertama sebesar 0,84 plus minus 0,00033 mikrometer dengan ralat relatif sebesar 0,039%. Nah, untuk data kedua diperoleh grafik seperti pada yang tercantum, dan untuk tabel ralat gradiennya di sebelah grafik, dan dari hasil perhitungan diperoleh nilai gradien yaitu 9,8 kali 10 pangkat min 1 plus minus 0,00045 dengan ralatnya 0,045% dan panjang gelombang pada percobaan ini adalah 0,80 plus minus 0,0069 mikrometer dengan ralat relatif sebesar 0,87%. Selanjutnya, pada analisis data ketiga diperoleh grafik hubungan seperti pada gambar dan tabel pada gambar yang tercantum. Kemudian hasil perhitungannya diperoleh nilai gradien sebesar 10 kali 10 pangkat min 1 plus minus 0,00032 dengan ralatnya 0,0032% dan panjang gelombang pada percobaan data ketiga ini, mohon maaf, ada ralat untuk tulisannya, yaitu data percobaan ketiga ini adalah 0,90 plus minus 0,00030 mikrometer dengan ralat relatif sebesar 0,0033%. Nah, dari hasil analisis ketiga data tersebut, untuk memperoleh panjang gelombang, kelompok kami merata-rata antara ketiga data tersebut dengan menjumlahkan dan dibagi 3. Hasil akhirnya panjang gelombang untuk laser helium neon ini sebesar 0,847 mikrometer. Kemudian kelompok kami mencari referensi untuk panjang dari laser helium neon dan dari referensi yang kami peroleh panjang gelombangnya itu adalah 0,6328 mikrometer. Dari hasil percobaan kami dan dari hasil pencarian di referensi itu panjang gelombangnya tidak sama. Nah, selisih besarnya panjang gelombang yaitu 0,2142 mikrometer. Kelompok kami memprediksi adanya perbedaan panjang gelombang ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, kurang cermat dalam menentukan N atau jumlah pola gelap terang gelap, dan juga kurang teliti dalam membaca besarnya M2 atau M2 aksen pada skala mikrometer skrup. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah melakukan percobaan interferometer Michelson, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada percobaan interferometer Michelson terjadi interferensi berkas cahaya yang koheren dengan membagi cahaya dari satu sumber menjadi 2 berkas. Cahaya yang terbagi menjadi 2 kemudian bersatu kembali menuju layar, sehingga cahaya atau sinyal tersebut akan terjadi interferensi dengan menunjukkan pola gelap terang. Kesimpulan yang kedua, panjang gelombang sinar laser helium neon diperoleh 3 data. Data pertama sebesar 0,84 plus minus 0,00033 mikrometer dengan ralat relatif sebesar 0,039%. Untuk data kedua, 0,80 plus minus 0,0069 mikrometer dengan ralat relatif sebesar 0,87%. Untuk yang ketiga yaitu 0,90 plus minus 0,00030 mikrometer dan ralat relatifnya sebesar 0,0033%. Nah, hasil akhir dari panjang gelombang yaitu 0,847 plus minus 0,00254 mikrometer dan ralat relatifnya yaitu 0,30%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.